salah satu dari kaul umum tersebut, yaitu pengelolaan aset desa. Aset desa, pertama kekayaan asli desa, kedua kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, ketiga kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. Seterusnya kekayaan asli desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian, kontrak atau perolehan berdasarkan ketentuan hasil kerjasama desa, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang desa. Itu jenis aset desa. Seterusnya kekayaan asli desa. Pertama, itu mohon maaf ada rupanya Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa itu posisinya dalam pengelolaan aset desa ini sebagai pemegang kekuasaan pimpinan. Tentu bukan dia yang harus bertungkus lumus gitu kan, bukan dia yang harus bekerja secara teknis, tapi dia harus memberikan atau mendelegasikan kekuasaannya kepada perangkat desa. Siapa saja? Pertama, sekretaris desa. Waduh, rupanya Pak Sekdes ada juga peran di sini, Pak Sekdes. Sekretaris desa sebagai pembantu pengelola aset desa. Yang kedua, unsur perangkat desa, dalam hal ini kepala urusan atau kaul, sebagai petugas atau pengurus aset desa. Jadi selain Ibu Kaul Umum, rupanya ada Pak Sekdes yang membantu kepala desa dalam pengelolaan aset desa. Apa saja wewenang dan tanggung jawabnya? Pertama, kalau kepala desa kita tengok menetapkan kebijakan. Dia pada bicara makro ya, pada bicara yang lebih umum, menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas atau pengurus aset desa, ditetapkan nanti oleh kepala desa. Kemudian menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa. Nih, sepeda motor dinas roda 2 pakai oleh Pak Sekdes. Itu tentu nanti ada keputusan dari kepala desa. Kepala desa menetapkan Pak Sekdes sebagai pengguna sepeda motor roda 2. Ibu Kaul Umum sebagai pengguna dari laptop merek Acer, kan gitu. Itu ditetapkan oleh kepala desa. Seterusnya, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan pemindahan dan atau menghapus aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindah tanganan, menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan atau bangunan. Kita next dulu Bu. Ini pula kita tengok kebutuhan aset desa, meneliti rencana. Bukan Pak Sekdes cuma meneliti Pak, yang membuat rencana tentunya nanti Kaul Umum. Kaul Umum membuat rencana penggunaan, Pak Sekdes meneliti rencana. Kemudian meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. Mohon maaf, terkadang kita pandai membeli Pak. Kita pandai membeli Bu. Beli laptop setiap tahun mungkin 3-4 unit. Tetapi dalam urusan pemeliharaan itu kita kadang agak kurang. Kadang tidak kita anggarkan servis printer kita rusak, masuk muda servis atau pemeliharaan tak teranggarkan pula dalam APBDes gitu. Jadi tetap panas AC kita. Padahal aset itu tentu harus ada pemeliharaannya, Bu ya. Tapi saya yakin itu di tempat lain, kalau di desa kita pasti dingin semua. Iya Bu. Amin. Ya, seterusnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Kenapa perlu koordinasi? Karena inventarisasi aset desa itu kan melibatkan banyak pihak. Kaul Umum harus membuat rencana kebutuhan aset desa tahun depan. Kayaknya kita perlu ini. Kita perlu pemeliharaan ini. Itu dibuat oleh Kaul Umum. Nanti rencananya tadi diberikan kepada kaul perencanaan. Sini gabung atau udah pisah? Pisah ya, berarti udah 3 kasih 3 kaul. 3 kasih 3 kaul Pak ya, berarti udah swasembada. Kalau swakarya kan boleh 2-3 atau 3-2.
Kalau swadaya cuman 2 kasih dan 2 kalau berarti sudah semua ada. Tugasnya lebih ringan lagi. Ya Pak kasih ya. Ya. Jadi pertama, mengajukan rencana kebutuhan aset desa ini diserahkan kepada kaum perencanaan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan desa. RKPDes, nanti tentu dari RKPDes ke dalam anggaran APBDes. Seterusnya, mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa. Artinya, kaum umum itu membuat permohonan penetapan penggunaan aset desa. Kepala desa itu cukup meneken keputusan penggunaan aset desa. Tentu yang buat SK-nya bukan kepala desa, bukan Pak Sekdes, tentu kaum umum. Dibuatkan sepeda motor roda 2 dari BKK Provinsi 2024 itu satu kepala desa, satu lagi untuk ketua DPD. Rupanya kepala desa ini motornya ada banyak, mobilnya ada banyak, gitu kan? Misalnya, pakai aja lah Pak Sekdes misalnya. Itu tentu ada penetapan penggunaan aset desa yang setiap tahun harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya kita tahu keberadaan aset desa tersebut. Karena Bu, mohon maaf, kalau di desa-desa kami sana, Bu, itu banyak aset desa yang sudah tidak tahu lagi rimbanya. Misalnya dulu dipegang oleh KAUR A. Rupanya KAUR A ini sudah desain atau sudah berhenti, tetapi tidak ada dokumen penetapan tadi. Jadi kan susah kita untuk mendeteksi keberadaan aset tersebut. Itu fungsinya itu bukan. Ada penetapan penggunaan aset desa yang setiap tahun harus diperbaharui. Seterusnya, inventarisasi aset desa. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau saat ini sudah sampai tahun 2022, alhamdulillah. Tapi tentu ke depan 2021, 2020 dan tahun-tahun di bawah yang asetnya masih ada di aplikasi Sipades 3.0. Siap Bu ya? Siap. Abang anggotanya? Iya. Iya Bu ya? Iya, nanti kerjasama semua dibentuk tim inventarisasi aset desa. Ini masih ada, ini masih layak, ini belum dihapus, dimasukkan dalam aplikasi Sipades 3.0 tersebut. Seterusnya, mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya. Mengamankan tadi, misalnya kita punya genset desa, mesin desa, itu harus diamankan, dibuat pagar atau apanya, pelindungnya, itu fungsi mengamankan tadi. Kita punya bangunan kantor desa, bagaimana mengamankannya? Tentu dengan membuat pagar di sekitar aset desa tersebut. Kita punya tanah kas desa, bagaimana cara mengamankannya? Dengan membuat atau pengurusan sertifikat hak miliknya, bahwa itu milik pemerintah desa. Kita punya kendaraan bermotor, tentu wajib punya STNK dan BPKB atas nama pemerintah desa. Seterusnya, menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Kalau di sini Ibu Kaur, laporan aset desa itu dibuat berapa triwulan atau berapa tahun gitu? Kalau di sini ada nggak syarat pencairan ADB harus ada LHI? Ada kan? Itu wajib dibuat. Kalau tak dibuat, ADB tidak salur, tidak keluar tahunan, tapi dalam peraturannya harus ada laporan semester, harus ada laporan tahunan. Jadi 2 kali dalam setahun, kaum umum harus membuat laporan hasil inventarisasi aset desa. Kalau tak dibuat itu, kalau di kami juga sama, ADB-nya tidak salur, ditahan sampai ada LHI yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut sebagai syarat salur dari alokasi dana desa. Baik, kita next. Ketentuan umum pengelolaan. Ini baru ketentuan umumnya. Aset desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Tanah kita ini kayak mana nih Pak Sekdes? Sudah sertifikat atas nama pemerintah desa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua,
aset desa yang berupa kendaraan bermotor diregistrasi dan diidentifikasi atas nama pemerintah desa. Itu wajib. Seperti kemarin 2 unit sepeda motor itu tentu atas nama pemerintah desa. Dan ada cerita sedikit Bu di tempat kami Bu, mungkin karena desanya terlalu jauh. Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan penata usahaan, penilaian. Tapi ini sebelum ini bukan tugas kaul umum semua. Pertama perencanaan, pasti dari kaul umum kepada kaul perencanaan. Usulan itu dari kaul umum kepada kaul perencanaan. Pengadaan tentu berdasarkan PK-nya. Siapa pelaksana kegiatan anggarannya? PKA-nya. Misalnya aset laptop, sekretariat, kaul umum atau kaul perencanaan bisa sebagai PKA-nya. Kemudian aset jalan, tentu nanti kasih yang membidangi tentang tupoksi itu menjadi PKA-nya. Berarti pengadaan ada di masing-masing PKA, baik kaul maupun kasih. Kemudian penggunaannya, nanti kita akan tengok perbedaan antara penggunaan dan pemanfaatan. Penggunaan dan pemanfaatan. Pertama penggunaan. Izin lah Bang, kalau Abang bayar, izin. Kalau laptop itu digunakan atau dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Ini kan beda nih, ada penggunaan, ada pemanfaatan. Kalau laptop itu digunakan atau dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Kalau ibu kaul umum, sepeda motor itu digunakan atau dimanfaatkan? Digunakan. Kalau Digunakan tidak, Pak. digunakan. Meja dimanfaatkan. Kita simpan dulu jawabannya dulu ya. Nanti kita akan tengok perbedaan penggunaan aset desa dengan pemanfaatan aset desa. Betul atau tidak nanti? Baik, ini dia 10 kegiatannya tadi dari di perencanaan sampai dengan penilaian. Itu tentu pengamanannya menjadi tanggung jawab perangkat itu sendiri. Misalnya ibu kaul menggunakan laptop, tentu tanggung jawab dia untuk mengamankan laptop tersebut. Tetapi bagi aset desa yang tidak dipegang oleh masing-masing pribadi, misalnya kantor, itu tetap menjadi tanggung jawab kaul umum. Bagaimana dia memasukkan ke dalam perencanaannya untuk misalnya membeli kunci, gembok yang lebih bagus, terali, dalam rangka mengamankan aset desa tersebut. Kemudian pemeliharaan, ini juga awalnya merupakan tanggung jawab kaul umum. Dia membuat rencana pemeliharaan, tetapi pada pelaksanaannya tentu tanggung jawabnya ada pada PKA yang ditunjuk oleh kepala desa. Misalnya kaul umum sudah membuat perencanaan perbaikan atau servis AC dalam RKA. Kemudian ditunjuk pula PK-nya yang lain. Tentu itu menjadi tanggung jawab PK yang ditunjuk oleh kepala desa tersebut. Penghapusan, kita tidak pernah tahu menghapus aset. Adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu pengadaan itu kita masih mengacu pada peraturan Menteri PMK tentang pengelolaan keuangan desa 20 tahun 2018 sebenarnya ya. Kemudian juga Perka LKP nomor 12 tahun 2019 pengadaan. Sampai saat ini Permendagri 20 2018 itu belum direvisi. Padahal seharusnya sudah Kaul Keuangan membuat draft SK kepala desa untuk aset-aset tadi. Laptop digunakan oleh siapa, sepeda motor digunakan oleh siapa. Kita tengok seterusnya pemanfaatan. Pemanfaatan aset desa dapat dilakukan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Selama tidak mendukung langsung penyelenggaraan, tidak menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Ini misalnya desa punya kios.
disewakan kepada pihak ketiga, artinya dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Tanah kas desa ini dikerjasamakan dengan BUMDes supaya meningkatkan PADes. Apakah tanah kas ini tadi menunjang langsung penyelenggaraan pemerintah desa? Tidak, berarti itu dimanfaatkan. Jadi tahu ya, yang digunakan dengan yang dimanfaatkan. Pasar desa, kios desa, tanah kas desa, itu berarti dimanfaatkan. Seterusnya, kalau misalnya kursi plastik di belakang, biasanya masyarakat kita ada meminjam Pak untuk pengajian, pesta. Berarti kursi tadi menunjang langsung pemerintah desa atau tidak? Kalau dipakai oleh masyarakat tadi, berarti kan tidak. Itu namanya dimanfaatkan. Tetapi kalau kursi tempat duduk kaur kasih yang digunakan oleh kaur atau kasih, berarti itu penggunaan. Itu bedanya antara penggunaan dan pemanfaatan aset desa. Bentuk pemanfaatan aset desa bisa berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam peraturan desa. Di tanah Bengkok di kita tidak ada. Kita next. Ini dia sewa tadi. Ada nggak aset desa kita yang disewakan, Bang? Sewa oleh pihak lain? Tak ada. Ada. Jadi tak ada PADes dari pemanfaatan aset desa. Ada. Jadi PADes kita dari mana tuh konteks? Ada punya besar PADes kita? Sampai saat ini belum ada lagi. Belum ada dari bagi hasil BUMDes? Belum. Belum ada lagi. Belum ya. Berarti masih mengandalkan dana transfer. Oke. Ada masalah. Tapi yang memiliki PADes dari kebun desa itu dia tidak terlalu apa? Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Pak Daerah. Yang kedua, ada keputusan kepala desa, surat keputusan kepala desa tentang penghapusan aset desa. Ini loh daftar-daftarnya. Dibuat keterangan, kondisinya rusak parah, kursi kakinya tinggal 2, meja kakinya tinggal 1. Dibuat supaya lebih jelas, ya. Supaya ketika ada pemeriksaan dari inspektorat, kita sudah ada justifikasi untuk menghapus tadi. Iya, pemusnahan, penghapusan ini. Kita lakukan. Itu ada tata caranya tersendiri. Yang tadi buat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa itu bagi aset yang tidak bisa dipergunakan lagi, yang bersifat semacam mobiler itu. Seterusnya, aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah desa kabupaten tidak ada di kita kepada pihak lain. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan wajib menghapus dalam inventarisasi aset desa. Ini misalnya tanah tadi. Ini tanah kas desa. Desa mengklaim ada buktinya dimasukkan ke dalam aset desa. Rupanya ada pihak lain juga yang mengklaim yang juga memiliki bukti kepemilikan. Maka diputuskanlah di pengadilan. Rupanya di pengadilan dimakan oleh orang lain. Berarti aset desa ini dihapus karena memang putusan dari pengadilan. Ini dia, beralih kepemilikan. Jadi hapus dia adalah daftar aset desa. Kemudian pemusnahan. Aset yang sudah yakin ada laporan polisi, ada buah hilang, laptop dibawa kaur, balik ke rumah, tiba-tiba hilang, gitu kan, harus ada surat keterangan kepolisian untuk menghapus dari daftar aset desa. Kalau bencana alam, mungkin itu sudah tahu lah, gitu kan, sudah pasti itu akibat longsor, banjir. Terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bupati.
aset desa yang bersifat strategis berupa tanah kas desa. Kemudian pasar desa, pasar daerah, hasilnya dimasukkan ke dalam APBDes. Digunakan oleh BUMDes, ada tanah desa yang digunakan oleh BUMDes itu dapat dilakukan dalam rangka ini tadi pendirian. Ini itu lebih memudahkan pekerjaan kita dalam inventarisasi aset desa. Laptop juga seperti itu, ada kode labelnya yang tinggal print, nempel, gitu kan, ada semua dalam aplikasi Cipades 3.0. Uang aset gimana aset yang dibeli tahun itu karena barangnya. Pernah nggak inspektorat itu bertanya penata usahaan aset yang dibeli tahun 2018 kemana? Belum pernah kan? Mungkin nggak ke depan pemeriksaan inspektorat seperti itu? Mungkin, bisa jadi Pak kan? Karena kalau dulu cuma keuangan, sekarang inspektorat sudah masuk dalam daftar aset. Harus kita mencari bangkai printer, karena tidak kita hapus tadi, kelalaian kita menghapus. Cari